Ini adalah materi selanjutnya adalah implementasi Hummingbird, di mana Hummingbird itu sendiri adalah metode untuk error correction ya. Ini adalah metode error correction. Jadi di mana nanti dia akan mengkoreksi sebuah kesalahan yang terjadi pada pembacaan data pada komputer. Kan biasanya sih terjadi di antara RAM ya, di antara RAM. Ya, karena ini adalah materi dari memori internal. Biasanya antara data yang ditulis dan yang dibaca biasanya ada sedikit perbedaan, maka harus dikoreksi kesalahannya. Oke, kita lanjut. Kenapa harus ada recursion ya? Kenapa bisa terjadi error? Bisa jadi karena ada terjadi kerusakan data atau macet terhenti di 0 atau dari 1 atau berubah-ubah antara 0 sama 1. Jadi itu kebanyakan seperti itu. Jadi error itu yang dimaksud adalah data yang harusnya 0 bisa jadi 1, 1 bisa jadi 0. Kemudian jenis error itu sendiri ada yang hard failure, biasanya bersifatnya permanen, fisik, penggunaan yang tidak semestinya, cacat pabrik atau memang usia pada si memori itu sendiri. Kemudian kalau jenisnya soft error, misalnya macam-macam ya, random, ya bisa jadi hal yang lain. Dan tidak permanen, biasanya disebabkan masalah power supply. Itu sebabnya masalah power supply ini juga penting banget untuk komputer karena juga membantu untuk distribusi data yang baik. Biar tidak terjadi banyak error di situ. Oke, kalau kita ngomongin sebenarnya komputer bisa tahu nggak sih errornya di mana? Nah, komputer itu yang dia bisa sebenarnya hanya nol bisa ngubah jadi nol jadi satu atau satu jadi nol, nol jadi satu atau satu jadi nol. Problemnya adalah si komputer tuh nggak tahu bit mana yang harus diganti. Nah, jadi si error sendiri metode yang dipakai ini adalah untuk mencari mana bit yang harusnya dirubah. Itulah yang disebut sebagai Hamming Error Correction Code atau Hamming SSC atau biasanya ada bilang Hamming Code ya. Nah, fungsi SSC disimpan bersama data di memori. Jadi SSC ini nanti fungsinya akan diselipkan di data yang akan disimpan di dalam memori. Lalu bagaimana cara kerjanya? Baik, kita lihat cara kerjanya seperti apa. Kita perhatikan F ini adalah data, kita cek satu-satu ya. M data ini adalah banyaknya data yang akan muncul dari sini. Data masuk dan data yang keluar, jadi data yang out di sini ya, data out atau write. Oke, di sini fungsi error correction ya, ada satu, jadi ada dua. Jadi sebenarnya ada berapa nih? Ada dua nih, ada dua ya. Jadi sebelum masuk dan nanti setelah keluar nanti akan dicek kebenarannya. Maka di sini ada bentuk komparasi di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, sebenarnya komparasi di sini juga disimpannya di dalam memori ya. Jadi tapi secara diagram memang bentuknya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Sejarahnya sebentar. Diciptakan sama Richard Hamming di Bell Laboratory pada 1950. Mekanismenya adalah mendeteksi kesalahan dengan menyimpan parity check bit. Ingat ya, kita kan selalu dengar bahasa ini yaitu parity check bit. Atau bahasa Indonesia bit check paritas. Jadi intinya adalah nanti kita bisa ngasih menyimpan sebuah bit tambahan di dalam bit data yang asli, ya, berdasarkan data-data yang asli sebagai penanda pola data. Nah, ini yang disebut sebagai parity check. Nah, itu penanda pola maka untuk memeriksa apakah datanya yang ada yang berubah ada tidak. Sebenarnya sederhananya adalah kita memasukkan ciri-ciri aja sih ke dalam data yang sudah mau disimpan. Jadi intinya hanya mau memasukkan ciri-cirinya aja. Nah, ciri-ciri tersebut disebut sebagai disimpan sebagai checkbit di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh aja. Misal kita punya 4 bit biner. Untuk menandai 4 bit biner, maka modelnya juga adalah kita anggap aja sebagai anggota tunggal perpotongan himpunan ya. Jadi 4 angka ini dianggap sebagai himpunan dari 3 angka. Jadi perpotongannya jadi tiga-tiganya adalah anggota dari sebuah 3 himpunan gitu ya. Sebuah anggota dari 3 himpunan. Jadi saya buat model seperti ini. Ada 3 ya, kemudian saya masukkan sini. Nah, modelnya seperti itu. Jadi dia di 4 bit ini saya anggap sebagai 0110 tadi. Jadi sebuah anggota perpotongan 3 buah himpunan. Lalu bagaimana parity check bitnya? Nah, kemudian bikin aturan untuk menandai ini sebagai orang yang unik ya, bit yang unik, maka
kasih aturan hubungan antara perpotongan itu apa gimana. Nah, misalnya angka 1 dalam sebuah himpunan harus genap dan anggota tiap himpunan harus 4. Maka setiap satu lingkaran ini harus mempunyai angka 1 adalah genap atau lebih dari 1. Ya, 1, 2, ya 2, 4 dan seterusnya. Namun anggotanya harus 4 karena yang merah ini sudah anggotanya adalah ada 3, kemudian kurang 1 untuk jadinya 4 anggota, ya jadi harus 4 ya kan. Memang harus 4. Namun di sini angka 1 sudah 2, berarti udah terpenuh ya kalau itu genap. Maka di sini anggotanya adalah 0. Lalu selanjutnya di sini satunya cuma 1 ya, yang biru ini. Maka anggotanya sudah 4, maka 0, 1 dan seterusnya. Dan selanjutnya yang hijau 1, 1, 0, 0. Jadi anggotanya tetap ada 4, angka satunya genap, ya, angka satunya genap dan anggota himpunannya adalah 4. Dan ini dikatakan perpotongan. Nah, mana yang disebut Pareto check? Pareto checknya ini 0, 1, gitu ya. Anggota yang tak berpotongan disebut sebagai Pareto check. Nah, gunakan bit penanda yang telah disimpan dengan membandingkan hasil perhitungan penanda setelah data dibaca. Jadi intinya nanti adalah ini akan menjadi penanda, jadi penanda atau membanding dengan data yang akan dibaca nantinya. Jadi data saat dibaca akan diberikan pada teksi bitnya juga. Kemudian akan dibandingkan dengan data yang sebelumnya setelah ditulis. Ini untuk membandingkan apakah datanya sudah benar atau tidak. Oke, ini contohnya tadi, 4 data yang ditulis adalah 0110 tadi. Oke, menjadi seperti ini. Oke, 0101, setelah itu pada cibitnya adalah 0110. Ini saat dia ditulis. Namun saat dibaca ternyata 0111. Secara harafiah kita bisa melihatnya bahwa ini salah. Namun komputer tidak tahu mana data yang salah. Itu sebabnya tadi ada butuh handling code tadi. Nah, cara ngeceknya gimana? Saat dibaca ternyata 011. Mana yang salah? Coba cek. Nah, berarti cek bitnya adalah ini ya, 0111. Anggotanya adalah 4 dan angka satunya harus genap. 5 sudah genap, berarti cuma ada angka 0, 0, dan 1. Kita cek. Jadinya adalah Pareto check bitnya adalah 001. Kemudian kita bandingkan dengan Pareto check bitnya 010 dan readnya adalah 001. Nah, setelah itu kita bandingkan. Mana yang ada yang salah? Kita bandingkan. Oke. Nah, ternyata data yang salah itu ada di sini. Ya. Harusnya di sini adalah 0 dan 1. Itu jika secara visualisasinya ya. Kita saya gambarkan contoh dengan 1. Nah, implementasinya bagaimana di dalam? Implementasinya jika kita menggunakan 8 bit data D, kita anggap sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maka nanti dia akan disisipkan sebuah Pareto check bit yang disebut nanti sebagai C ya. Binarnya 1 buah binar dengan 1 dan nanti menjadi dan data yang disimpan akan menjadi 12. Jadi 8 ini menjadi tambahan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap angka 1, 2, dan 4, dan 8 kelipatan 2, itu akan disimpan satu biner untuk menyimpan atau menyimpan Pareto check bitnya. Ini ya, jadi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian disisipin sama check bit di antara C1, C2, C4, C8. Di mana disimpan di sini? C1 sebelah sini, C2 sebelah sebelum D1, C4 setelah D1, C8 adalah D4. Bagaimana cara menentukannya? Oke, kita langsung masuk ke implementasinya. Real datanya adalah D1, D2, D3, D4, D7 sampai D8. Ingat ya, kita bacanya dari sebelah kanan. Oke, yang disimpan di memori adalah C1, C2, D1, C4, D2, D3, D4, C8, D5, D6, D7, D8. Nah, real datanya kita sudah tahu. Data ini kita sudah tahu, namun kita nggak tahu berapakah bit yang dimasukkan dalam C1, C2, C4, dan C8.
Nah, untuk menentukan itu, maka dibutuhkan aturan untuk menentukan C-nya. Yang pertama adalah C1 itu didapat dari menjumlahkan data D1, bukan menjumlahkan ya, ini namanya adalah di logic. Logiknya namanya XOR. Nanti saya jelasin. Atau exclusive OR. Ya, exclusive OR. Jadi di sini. Untuk mendapatkannya, D1 di XOR-kan dengan D2, di XOR-kan dengan D4, D3-nya enggak ya, di XOR-kan dengan D5, di XOR-kan dengan D7. Oke, perhatikan. Saya ulangi lagi saja. Oke, saya ulangi sebentar. C1 didapat dengan meng-XOR-kan, ya perhatikan, ini adalah simbol XOR yang seperti ini. Itu adalah simbol XOR. Ya, ini adalah simbol XOR. C1 didapat dengan D1, di XOR-kan dengan D2, XOR-kan dengan D4, D5, dan D7. Jadi selanjutnya saya sebutkan sebagai XOR gitu ya. C2 didapat dengan D1, D3, D4, D6, D7. C4 didapat dengan D2, C4 sini ya, D2, D3, D4, D8. C8 didapat dengan D5, D6, D7, D8. Bingung? Ya. Mari kita bahas satu persatu. Jika menggunakan C1, karena dia adalah binar pertama, bit yang pertama, maka sebenarnya yang terjadi adalah kenapa harus D1 dulu? Karena yang nomor 1 itu cek 1, skip 1. Cek 1, skip 1. Cek 1, skip 1. Kita lihat ya. Kita coba lihat. C1, cek. Lalu kita skip C2. Kita cek lagi D1. Oke, data D1. Setelah itu, setelah cek, maka skip. Skip C4, cek D2. Skip D3, cek D4. Skip C8, cek D5. Skip D6, cek D7. Karena datanya 8, maka yang terakhir adalah skip. Oke, sudah ketahuan? Jadi, untuk mendapatkan C1, sebenarnya Anda nggak perlu menghafalkan rumus ini. Cukup Anda ingat-ingat saja. Kalau C1, maka cek 1, skip 1. Cek 1, skip 1. Dimulai dari penandanya. C1. C1, cek, skip, cek, skip, cek, skip, cek, skip, cek, skip, cek, dan skip. Jadi, dari C1 dapat dengan data 8 bit tadi ya, D1 sampai D8. Saat dia menentukan C-nya adalah C1 dan seterusnya dengan di XOR-kan D1, D2, D4, D5, D7. Menentukan D1, D2, D3, D4, D5, D7 ditentukan dengan C1, check 1, skip 1. Check 1, skip 1, check 1, skip 1, check 1, skip 1, check, skip, check, dan skip. Oke, selesai C1. Kita bahas yang C2. Lalu bagaimana dengan C2? Kita bahas yang C2. C2 hampir sama dengan seperti tadi. Didapat dengan 2 kali cek, 2 kali skip. 2 kali cek, 2 kali skip. Jadi C2. Kita anggap C2 ya. Kita mulai dari C2. C2 didapat dengan 2 kali cek. Oke, C2. 2 kali skip. Oh.
Maaf, saya ulangi. C2 didapat dari sini ya. Dimulai dari C2 ya, dimulai dari C2 nih. C2 dimulai dari 2 kali cek C2 dan D1. Kemudian skip, ini bukan ya. Skip 2 kali, cek 2 kali. Skip 2 kali, cek 2 kali. Yang cek 2 kali dan skip. Nah, diambil. Kita lihat. C2 dicek 2 kali. C2 dan D1. Oke, C2 diambil dari D1, XOR D3, D4, D6 ya. Jadi C8 skip, D5 skip, nggak diambil, D6 dan 7. D8 nggak dipakai. Lalu kalau gitu ya. Lalu jika selanjutnya yaitu adalah C4. Kalau C4 bagaimana? Sama seperti tadi. Karena ini C4, maka diambil dengan 4 kali cek, 4 kali skip. Kita coba 1 dari C4 ya, 2, D2, D3, D4. 1, 2, 3, 4. Berarti D2, D4, D2, D3, D4. Kemudian setelah itu skip 4 kali dan D8 terakhir diambil. Karena adalah cuma ada 8. Oke, selesai. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk C8 didapat dengan 8 cek. Jadi ingat ya, 8 kali cek, 8 kali skip. Nah, di depan, karena dia ada 8 di sini, C8, 1, 2, 3, 4. Bukan, nggak ada. Ya memang, karena kebetulan datanya ada 8, maka yang diambil cuma seperti itu. C8, jadi 5, jadi XOR, ya, XOR, XOR, dan XOR. Oke. Selesai. Nah, kemudian kita sudah dapat 2 tadi ya. Sudah kita dapat. Kita akan cek bitnya yang dari yang ditulis sama yang dibaca. Kita lihat gimana caranya untuk melihat ini. Kita coba masuk ke datanya dulu. Apa sih yang disebut dengan XOR? Mungkin sebagai pengingat aja. Ya, kita lihat XOR. XOR ini sebenarnya adalah tabel kebalikan dari exclusive OR. Di mana secara bahasa manusiawi hal yang disimpulkan adalah atau salah satu saja, suruh milih atau tapi salah satu aja. Ya, jadi disuruh milih tapi harus salah satu. Misalkan kalau kalian disuruh milih hadiahnya mobil atau hadiahnya rumah. Silakan pilih salah satu, hadiahnya mobil atau rumah. Mobil atau rumah. Jadi harus milih gitu ya. Kalau Anda milih dua-duanya, maka salah karena harus salah satunya. Kalau Anda pilih rumah, benar, maka mobilnya enggak. Berarti benar, Anda sudah milih salah satunya. Kalau Anda pilihnya tidak pilih rumah, Anda pilihnya mobil misalnya, ya mobil atau rumah gitu ya. Nggak pilih mobil tapi pilihnya rumah, benar juga karena Anda sudah milih satu kali. Kemudian kalau nggak milih nggak milih semuanya, salah. Gitu ya. Itu XOR. Jadi seperti itu. Kita balik lagi. Nah, nanti hasilnya akan diletakkan di bit yang salah. Jadi kita ketahuan nanti di salah akan dinotkan. Oke. Begitu dulu keterangannya. Ini contoh kasus untuk untuk Unicode. Jadi ini contoh kasus untuk Unicode. Kita pakai contoh datanya ya. Ini kita lihat dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data yang saya pakai di sini. Ada 8 data yang bacanya dari sebelah sini. Ya, 010, 1, 00, 101. Kemudian kita tentukan nilai C-nya. Nah, gimana nih tentukan nilai C-nya? Nih nilai C-nya. C1 didapat dari mana? Nah, saya ingetin lagi cara aturannya tadi ya. D1, D2, D3, D4, D5, D7 ya. 1 ya, D1, ini D2, ini D3, ini D4, D5, D6, D7, D8. Yang C1 didapat dari D1 tambah D2. D1 tambah D2, 1, 0, tambah D4, 1, 2, 4. Ini 4. Ini D5. Ini D5, 0, 0. Ini D7, D6 enggak. Ini D6 tidak.
ini D7. Nah, ini kan ketahuan ya. C2 didapat dari D1 dan D3. D1, D1, oke. D2 tidak diambil, D3, ini D3, D1. Kemudian D4, D4 ini 1, 2, 3, 4, D6, 4, 5 nggak dipakai, 6 ini 1, ya, 1 dan D7, ini 1. Oke, selesai. C4 diambil dari D2, D2, D3, D4. 0, 1, 0, dan seterusnya. Maka didapatlah seperti ini. Mau tipsnya? Tipsnya adalah, ini gampangnya gini ya. Tipsnya adalah, kalau XOR itu, jika angka satunya itu ganjil, maka hasilnya pasti 1. Jika angkanya ganjil, pasti 1. Jadi gak usah bingung. Jadi XOR, Kok bisa semua tuh? Tidak. Jika angka C1-nya totalnya di sini cuma ada 1, maka pasti 1. Lalu gimana kalau genap? Gimana kalau genap? Ya kalau genap, jika datanya ada genap, angka satunya ada genap, maka dia pasti 0. Lihat C2, C4 nih ya. Ada genap ya. Satunya ada genap, 1, 2. Ada genap, maka pasti 0. C8 0. Kenapa? Karena satunya ada genap. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing ya, pakai tabelnya yang tadi. Ini tipsnya ya. Jadi untuk mendapatkan cepatnya C1 itu XOR, gampang aja. Lihat aja angka satunya. Kalau angka satunya ada 1, maka semua yang di XOR-kan pasti nilainya hasilnya 1. C2, 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti dia pasti hasilnya adalah 1. Gitu ya. Oke, begitu. Lanjut. Contoh read datanya seperti ini. Jadi ada yang berubah sih sebenarnya, namun kita cek aja cara pengambilannya ya tadi. Kita cek C1 didapat dari seperti ini. Ini 1 XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 0. Nah, maka didapat dari sini. Kita lihat C1-nya ada berapa nih? 1, 2, ada genap. Oh, ada genap berarti 0. C2 ada 1, 2, 3, 4. C1-nya ada 0. Berarti partition bitnya seperti ini. C4 ada 1, 2, 3, 1. Kalau C8 ada 1, 2, 0. Ada genap ya, karena satunya ada genap. Oke, lanjut. Hasil partition-nya adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat. C1, C2, C4, C8. Ini ya, yang read, ini yang write. Nah, hasilnya di sini seperti ini hasilnya. Di XOR-kan lagi, jadi 0, 1, 1, 1. Kita lihat, angka 1, 1, 1, 0 ini adalah, secara desimal adalah angka 7. Jadi, data yang diganti adalah bit ke-7 yang disimpan di memori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, yang diganti adalah bit data yang ke-7 yang ada di dalam memori. Ini ya, 7 yang disimpan oleh bit adalah D4. Maka ketahuan, tadi sebenarnya data yang di read adalah ini yang berubah. Data yang benar sebetulnya adalah ini yang ditulis tadi. Jadi yang waktu ditulis adalah ini. Tapi waktu dibaca yang terjadi adalah seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu ternyata data yang berubah itu adalah di data D4. Dan akhirnya kalau bisa kita tahu data yang di-read adalah data yang dirubah adalah data ke-7 dari data yang disisipkan oleh parity checkbit. Jadi bukan data yang sebenarnya ya. Jadi posisi ke-7 ini adalah posisi di mana datanya sudah disisipkan oleh parity checkbit-nya. Nah, jadi kesimpulannya sebagai itu. Baik, sampai di sini ya yang disisip memori tadi ya. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah lanjutan dari contoh untuk implementasi Hamming Code. Kalau kemarin itu udah cara ngitungnya secara default ya, ada data yang ditulis dan ada data yang dibaca. Jadi nanti parity bit-nya akan dibandingkan dari yang sudah ditulis sama yang sudah dibaca. Nah, ini adalah ada teknik yang namanya saya sebut sebagai shortcut aja untuk Hamming Code, di mana nanti kita bisa mendapatkan
mengecek data mana yang error sebenarnya, data yang error dari data yang sudah tersimpan di dalam memori. Jadi kita bisa tahu datanya tersimpan. Jadi cukup satu data saja yang bisa kita gunakan, namun kita bisa tahu mana data yang error, bit data yang error, mana data yang tidak, gitu ya. Kita ambil perbandingan misalnya karena ini adalah data yang disimpan di memori, maka otomatis datanya adalah data yang disimpan di memori dan sudah ada parity bitnya. Jadi kita nggak tahu kalau kemarin kan contohnya nih yang kemarin adalah yang sebelumnya ya, ini yang sebelumnya ini datanya, ya yang ini datanya, namun data ini masih data real, jadi nggak ada data yang ditambahkan dengan parity bitnya atau belum ada kode C-nya, ya kode C-nya. Namun jika kita cek, kenapa saya ngambil data ini biar kita cek benar atau tidaknya yang data yang kemarin dengan cara shortcut yang kita coba ini. Nah, karena datanya sudah tercampur dengan parity-nya ya, artinya yaitu C1, C2, C4, C8 dan seterusnya. Sebenarnya ini enggak cuma sampai C8 dan sampai C16 kelipatan 3 kelipatan 2 itu ya. C1, C2, C4, C8, C16, C32, C64 dan seterusnya. Berkelipatan seperti itu ya. Nah, berarti kita masukin dulu data-data ini di dalam sebuah tabel lah. Kita buat tabel plus dengan data yang disimpan parity check. Nah, ini dia. Nah, saya sudah buatkan datanya. Nanti saya buatkan tabelnya. Ini adalah tabel data ke 1, 2, 3 sampai ke 16 ini ya. Nah, kita punya data kita 16. Kemudian data yang dimasukkan adalah ya ini simbolnya parity checknya dari sini 0 0 ini 0 sini 0 0, kemudian C4-nya adalah 1, C4-nya 1, dan C8-nya adalah 0. C8-nya adalah 0. Kemudian kita masukkan datanya ya, yang sudah ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Berarti kita sekarang punya sekitar 12 data, sekitar 12 bit ya, 12 bit yang data inilah data yang disimpan di memori. Jadi ini ceritanya adalah di data yang dibaca ya, data yang dibaca. Karena data yang dibaca itulah yang data yang sudah ada parity check-nya. Nah, gimana cara kita cari mana data yang harusnya salah di sini ya, yang salah yang di sini. Maka kita cari caranya adalah sebagai berikut ya. Cara nyarinya gimana? Yang pertama adalah anggap kita sebelumnya nggak tahu data ini sebelumnya dapatnya dari mana gitu ya. Kita anggap data ini sudah baru gitu ya, 0011 01 0001 seterusnya. Nah, kita tandai dulu mana yang parity check-nya. Parity check-nya pasti adalah di sini 1, C untuk C1, C2, C4, dan C8. Nah, seperti halnya yang kemarin, kita juga harus menggunakan aturan yang sama seperti di sini. D1, D2, C1. Untuk mendapatkan C1 yaitu dengan cara skip 1 ya. Ini saya ke bawahin. Skip 1, cek 1, skip 1. Nah, gitu ya. Cek 1, skip 1. Oke. Kita masukkan parity-nya dulu. Ya, kita mau cari parity pertama sebagai pembandingnya karena kita sudah punya parity untuk di read-nya ya. Kita cek untuk cari. Oke. Cek 1, saya kasih sini CP, saya cek, saya skip. Berarti sini saya cek, yang sini saya skip. Gitu ya, saya simbolkan dengan X gitu ya. Oke, saya kasih tanda. Kemudian satu lagi. Gitu ya. Nah, berarti kita masukkan. Pertama adalah cek. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa, kita anggap kita nggak tahu untuk pembandingnya, kita anggap aja 0 gitu ya. Jadi kita nggak tahu, unknown. Karena sebagai parity-nya, parity check-nya, atau bit penandanya. Setelah itu kita ambil data yang kedua, 2 di skip, D1, masukkan 1, sini skip ya, cek, skip, cek, skip, cek 0, ya, jadi 0. Kemudian cek, skip, ya, skip, cek, di sini 0 lagi. Kemudian ada data lagi, D5, ya, D5, D4, D5, di sini 0. Terus di sini 0 lagi. Kemudian D7, D6 skip, D7. 0. Oke.
Udah ya. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah data yang akan di XOR-kan, maka otomatis kita cari XOR-nya dari 1, XOR 0, XOR 0, XOR 0, XOR 0. Kemarin tipsnya adalah jika dia angkanya 1 di XOR-kan, maka otomatis hasilnya adalah 1. Oke, setelah itu kita lanjut ya ke P2. P2 bit pertama kita nggak tahu, parity check-nya kita nggak tahu, kita ambil dari di P2. P2 itu parity check bitnya ya diambil dengan cara 2 kali cek, 2 kali skip. 2 kali cek, 2 kali skip. Oke, gitu ya. 2 kali cek, 2 kali skip. Oke, saya masukkan di sini. C2, D1 dan seterusnya ya. P1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti C2 saya nggak tahu diambil, yang data selanjutnya adalah D1. Oke, 1. Kemudian skip 2 kali, berarti sekarang yang diambil D3 dan D4, 1 dan 0. Nah, selanjutnya adalah yang diambil D6 dan D7. D6 itu 1, D7 adalah 0. Ya. Nah, kok sini nggak ada lagi, Pak? Ya udah, karena datanya cuma sampai 12. Oke, dan XOR-nya tergampang, kita cek aja 1, 1, 1, 2, 3. Ganjil, kalau ganjil pasti 1. Kita cek lagi untuk P4. P4 sekarang, oke, datanya kita nggak tahu. Kemudian kalau P4 diambilnya dari C4. C4 saya nggak tahu, pertamanya kita nggak tahu karena kita cuma punya data 1. C4 itu diambil dari ceknya 4 kali, skipnya 4 kali. Dan oke. Ini tetap diambil tetap karena ini datanya masih bisa dipakai ya. C4 sudah kita nggak tahu, kita ambil parity check kita nggak tahu. Kalau kita mau cari di XOR-nya di sini nanti P D2, D3, D4. 0, D2, D3, D4. Kemudian yang terakhir adalah D8. Oke, udah berarti selesai. XOR-nya, satunya ada 2, berarti hasilnya. Sekarang yang terakhir adalah D8. Oke, 0. Oke, dari D8. Oh ya, maaf, D8 berarti dia mulai dari C8. Dimana dimulainya dari ceknya 8 kali. Ceknya 8 kali, skipnya 8. Oke, ini lanjut. Oh, baru 4, Pak. Ya udah, datanya kan cuma ada 12. Selesai berarti. Mulai dari 0, 1, 0, 1. Lalu di sini apa? Di sini genap. Satunya berarti 0. Nah, selesai ya. Nah, kita sudah dapat nih. Berarti yang sekarang kita adalah bandingkan dengan nilai yang kita akan gunakan. Nah, oke. Gimana caranya? Nah, kita bandingkan dengan data C1-nya. Nah, di sini ya. Kita bandingkan dengan C1-nya. Apakah dia sama dengan C1? C1-nya adalah sini C1. Apakah sama dengan C1? Yang di sini apakah sama dengan hasilnya C2? Apakah sama dengan hasilnya C4? Apakah sama dengan hasilnya C8? Nah, ini. Nah, berarti kan di sini C1 dengan C1 0, yang kita dapat sini adalah 1. Oke, berarti tidak sama. Berarti tidak sama. Ya. C2 0, di sini paritinya C2 0, di sini paritinya adalah 1. Berarti tidak sama. C4 di sini 1, yang di sini adalah 0. Oh, berarti tidak sama juga. C8 0, sini 0. Oh, oke, ini sama. Baik, disinilah letak uniknya, shortcutnya. Ya, jadi kita nggak tahu nih data berapa yang yang namanya yang error gitu ya. Karena kita sudah
C8 ini sama, kita abaikan ini saja. Jadi kita abaikan. Nah, kita abaikan saja sini. Saya kasih komen di sini ya. Kita abaikan. Kita abaikan. Ya. Kita abaikan saja. Oke, yang ini yang sudah sama ya. Nah, ini tidak sama nih. Maka yang tidak sama itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dalam tabel ya. Saya masukkan sini. Saya masukkan text box. Yang tidak sama adalah C1 itu P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P4. Ini nggak sama, berarti yang dijumlah adalah 4, 2, 1. Berarti hasilnya 7. Dan ini syaratkan adalah data yang bermasalah atau error yang diganti adalah data ke-7. Data ke-7 berarti diambil dari mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data D4 yang harus diganti. Kita lihat. Nah, ini ya. Nanti data D. Jadi data D4 yang diganti. Nah, kita cek materi kemarin ya. Kita mau cek materi kemarin. Data berapakah yang diganti? Nah, data kemarin hasil paritinya adalah dari paritinya dibandingkan di-XOR-kan lagi dan seperti ini. Hasilnya adalah juga sama-sama 7. Jadi pada dasarnya ini adalah cara lebih singkatnya jika kalian dapat datanya adalah cuma data satu baris atau data yang dibaca ya. Oke, saya harap semoga membantu. Terima kasih. Kita lanjut ke simulasi kedua di mana kita kasih angka data yang lain ya. Kita coba menggunakan angka yang lain. Jadi kita coba dengan angka yang sembarang aja gitu ya. Sembarang saya juga nggak tahu nanti hasilnya berapa gitu ya. Kita gunakan metode shortcut tadi ya. Baik, kita lanjut. Oke, datanya saya acak aja antara 0 sama 1 ya. 0, 0, 1, 1, 0. Salah. Ya, kita mulai dengan data yang dengan data yang acak ya. Saya ngisi sembarang aja. Oke. Nah, ini udah ya. Tanya sih nggak ngerti nih ya. Nah, kita yang pertama Anda lakukan adalah menandain dari parity ya. Parity yang pertama jelas ini paritinya ditandain warna merah. C1 ya, parity kedua, C kedua, parity 4 ada C4 dan yang C8 ya, karena kita punya datanya adalah 16. Kita coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 yang kedua berarti 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ke 16. Berarti sini adalah C16. Saya dapat yang merah ya. Yang merah. Oke, saya tandain merah. Sudah ya. Saya kasih bold. Ini datanya. Nah, kalau tadi datanya cuma ada 12, ya sekarang ada 16. Ya, ada 16 data yang di situ ya sekarang. 8 ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, oke ya. Berarti nanti di sini saya punya satu lagi P16. Parity ke 16. Nah, kita mulai ya. Kita mulai ngitung secara cepat. Di sini kita sudah tandain C1 ya, C1, C2, C3, C4, C8 sama C16. Nah, kita parity bitnya kita yang kita mau cari ya. Ini kita yang mau cari sekarang. Berarti P pertama adalah check, skip, oke semua. Oke, check, skip, check, skip, check, skip, check, skip, check, skip. Oke, data kita pertama kita nggak tahu berarti ceknya untuk ngeceknya kita nggak ngerti. Yang kedua D1 berarti 1. Yang selanjutnya adalah D2 1, D4 adalah 0, D5 adalah 0, D7 adalah 0. Oh, datanya banyak ya. D9 adalah 0. Kemudian ada D11 ya. Oke, saya tambahin lagi 1 ya. 9. Yang D11 adalah 0 gitu ya. XOR-nya saya pindah dulu. Ini nambah lagi 1. Oke. Kita XOR kan ya. XOR-nya gampang. 0 yang satunya ada berapa? 2. Ada genap ya, berarti sekarang hasilnya adalah 0 gitu ya. Oke, lanjut ke P2 ya. Lanjut ke P2. P2 tadi gimana? P2 adalah cek 2 kali, skipnya 2 kali ya. Oke, cek skip dan seterusnya. Oke, dimulai dari C. Oh, sorry. Nah, ini harus dimulai dari C2 ya. Dimulai C2. C2 2 kali, skipnya 2 kali. Kalau P2 itu ceknya sekali. Kali cek. Nah, gitu ya. Cek. Oke, sudah ketemu. Oke, P2 dimulai dari C2, D1 masuk, dicek ya. Saya kenapa di sini kolom? Karena kita mau pakai untuk tepakannya nanti ya, untuk parity-nya. Kemudian D1 sudah, ini D3 dan D4. 1, D4-nya adalah 0. Terus D6 sama D7. D6 berarti 0, D7-nya adalah 1. Kemudian D10 1 sama D11-nya adalah 0. XOR-nya apa? Total 1, hitung aja satunya, nggak ada berapa angka satunya, ada 4, genap berarti kalau genap adalah 0. Oke, sekarang P4. Kalau P4 berarti dimulai sini ya. Oke, dari C4 1, 2, 3, 4 ya. Berarti skipnya ada berapa? 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Ambil copy. Kayaknya nggak cukup deh. Oh iya, udah nggak cukup. B-nya 4 kali. Ya. Ceknya 4 kali, skip 4 kali, cek 4 kali, dan skip ya. Ini jam 4, dimulai dari sini, D1, D2, D3, D4. Oke, 1, 1, 0. Kemudian di skip, ini masuk D8, D8 1, D9 0, D10 1, D11-nya 0. Oke, di XOR kan 1, 2, 3, 4. Udah 4 berarti. 4, 0 ya. Karena genap. Ya. Lanjut ke C8.
8 gampang. 8 kali cek, 8 kali skip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini X. Oke. Kali ya. Nih sekarang C8. Kosong. D5 0. D6-nya 0. D7-nya 1. D8-nya 1. D9 0. D10 1. D11-nya 0. D16 gimana? D16 dia karena kalau kita coba cek P16 seperti dari sini ya. Ceknya 16 kali. Oh, nggak ketemu, nggak ada. Ini karena kita nggak tahu kan, berarti kita nggak pakai. Oke, kita share. Sekarang di XOR kan nih 1, 2, 3. Ini ganjil, berarti 1. Dah. Oke. Oh ya. Sekarang kita cek dulu XOR-nya ya, kita XOR-nya. Kita sudah dapat dari parity check bitnya adalah 001. Padahal di atas ini adalah 001 0. Kita cek dulu. Yang P pertama apakah sama dengan C1? C1 0, betul? Betul. P2 sama dengan C2. Nilai parity-nya bitnya 0 sama dengan 0? 0. Ya, betul ya. Betul sekali ya. Oke. Kemudian C4 itu apakah sama dengan C4 ini? Yang P4-nya? Sini 1, sini 0. Sama nggak? Tidak sama. Berarti X gitu ya. Kemudian C8 apakah sama dengan P8? C8. Sini 1, di sana 0. Berarti tidak sama. Oke. Yang sama abaikan saja. Oke, yang sama abaikan. Sekarang hasilnya adalah saya masukkan di sini textbooknya. Nah, sekarang kita lihat. Yang tidak sama adalah P4. 4 tambah dan 8. Berarti hasilnya adalah 12. Maka bit data yang error itu ada di data ke 12. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ya. Ingat data yang ada di memori yang sudah tersisipi C1, C2 dan seterusnya atau parity bitnya. Nah, gitu. Ini ya. Oke, sudah ketahuan dan berarti berapa data yang sebenarnya? Nah, dan kalau ditanya berapakah data sebenarnya, maka Anda tinggal ketikkan saja di situ. Ya. Saya mulai dari data samping kanan ya. Dari samping kanan 0 0 1 1 1 1 nya 4 kali 0 0 0 0 1. Tadi data ke-12 ya. Ya, harusnya tadi yang ini datanya adalah 1, berarti harusnya jadi 0. Ini ya. Pokoknya tadi 1, ini saya ganti warna merah. Ganti warna merah. Ini 1. Yang sekarang 1 jadi 0 ya. 12, 11, 1, 0, 1. Jadi tadi yang datanya harusnya harusnya 1 sini ya. Udah 12 itu kan 1. Jadi harusnya dia 0. Jadi data sebenarnya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau ini dibalik lagi maka harusnya ketemunya semuanya sama di sini. Oke, begitu. Ini adalah shortcut untuk Humming code. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.